Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ekonomi adalah segala macam problematika dan kesulitan yang dihadapi yang berhubungan dengan ekonomi. Pada dasarnya, inti dari masalah ekonomi adalah seputar pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Mari kita pahami pengertian kebutuhan dengan memperhatikan ilustrasi berikut. Pada gambar 1, menunjukkan orang sedang lapar, yang artinya sedang membutuhkan makanan. Setelah makan, kebutuhannya terpenuhi, sehingga dapat beraktivitas kembali. Pada gambar 2, menunjukkan orang sedang lapar, tetapi malas untuk makan. Nah, pada akhirnya sakit. Sehingga bisa kita simpulkan, kebutuhan merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi, sebab jika tidak terpenuhi akan mengganggu aktivitas manusia. Kemudian, penggolongan kebutuhan. Kebutuhan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama berdasarkan intensitas, waktu pemenuhan, sifat, dan subjek. Berdasarkan intensitasnya yaitu kebutuhan tersier, primer, dan sekunder. Berdasarkan waktu pemenuhan, yaitu kebutuhan sekarang, akan datang, tidak terduga, dan sepanjang waktu. Berdasarkan sifat, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani, sedangkan berdasarkan subjek, yaitu kebutuhan individu dan umum. Kebutuhan menurut intensitas. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya kendaraan, televisi, kamera, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tersier, disebut juga sebagai kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Misalnya tas bermerek, rumah mewah, mobil, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Yang pertama, kebutuhan sekarang, merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya, mengantuk, membutuhkan istirahat. Lapar, membutuhkan makanan. Kebutuhan akan datang, merupakan kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Misalnya menabung untuk biaya pendidikan. Kebutuhan tidak terduga, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalnya payung, perlengkapan P3K, tambal ban yang merupakan barang yang dibutuhkan saat tidak terduga. Kemudian kebutuhan sepanjang waktu, yaitu sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Misalnya belajar, beribadah, dan makan. Kebutuhan menurut sifat. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia, seperti olahraga dan makan. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan sebagainya. Misalnya berwisata atau menjalankan ibadah. Kebutuhan menurut subjek. Yang pertama, kebutuhan individu, merupakan kebutuhan pribadi. Misalnya, pelajar membutuhkan buku dan alat tulis, sedangkan petani membutuhkan cangkul. Kemudian kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, contohnya rumah ibadah, ATM, rumah sakit, dan sebagainya. Setelah kita sama-sama mengetahui macam-macam kebutuhan, maka kini kita harus tahu bahwa semua kebutuhan bisa dibagi menjadi dua jenis pemenuhan.
Yang pertama, melalui barang berwujud, bisa dilihat dan dirasakan. Yang kedua, melalui jasa yang wujudnya tidak bisa dilihat, tetapi manfaatnya terasa. Barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan cara memperoleh, yaitu barang ekonomi. Barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya, BBM, alat-alat elektronik. Kemudian barang non-ekonomi atau bebas. Barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya, sinar matahari. Berdasarkan kepentingan, ada barang inferior, yaitu barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya, busi motor. Ada barang asli dan barang palsu. Kemudian, yang kedua ada barang esensial, yaitu barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya barang kebutuhan pokok. Kemudian barang normal, yaitu barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat-alat komunikasi. Kemudian barang mewah, yaitu barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Contohnya yaitu mobil mewah. Berdasarkan cara penggunaan, yaitu barang pribadi, barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya pakaian. Kemudian barang publik, yaitu barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya angkutan umum. Berdasarkan hubungan pemakaian, ada barang substitusi, yaitu barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya beras dan jagung. Kemudian barang komplementer, yaitu barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya kaos kaki dan sepatu. Berdasarkan proses pengolahan, ada barang mentah, yaitu barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya kapas. Barang setengah jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya benang. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya pakaian. Berdasarkan bentuk dan sifat, ada barang tetap, yaitu barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya mesin pabrik. Kemudian barang bergerak, barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Contohnya bahan bakar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, perbedaan keadaan wilayah. Alam menjadi faktor pembeda kebutuhan. Misalnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, pasti berbeda kebutuhan dengan mereka yang tinggal di pantai. Tingkat peradaban. Peradaban juga merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan manusia. Perbedaan agama jelas memiliki perbedaan kebutuhan sarana dan penunjang dalam beribadah. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, sehingga mengakibatkan kebutuhan masing-masing daerah juga berbeda. Bagi seseorang yang berpendapatan tinggi, akan berbeda cara dan pemenuhan kebutuhan dengan mereka yang berpendapatan rendah. Usia mempengaruhi jenis kebutuhan manusia, misalnya kebutuhan susu bagi bayi dengan orang dewasa tentu berbeda. Perbedaan hobi menyebabkan perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan. Profesi yang berbeda juga menyebabkan perbedaan kebutuhan. Kebutuhan bagi penjahit tentu berbeda dengan kebutuhan seorang guru. Alat pemuas kebutuhan. Mari kita amati gambar berikut. Ada penjual batik, kemudian kegiatan di salah satu bank, pedagang sayur keliling, kemudian cukur rambut, dan kereta api. Nah, apakah kelima aktivitas pada gambar di atas menjual produk yang sama? Dan apakah untuk mendapatkan kelima produk tersebut dapat secara cuma-cuma? Tentu jawabnya tidak. Karena apa? Alat pemuas kebutuhan merupakan segala sesuatu, baik berupa barang ataupun jasa,
yang berfungsi untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan manusia dengan melakukan pengorbanan tertentu. Kebutuhan manusia, sumber daya, dan kelangkaan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia, sedangkan sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu unsur tertentu dalam kehidupan. Kebutuhan bersifat tidak terbatas, sedangkan sumber daya bersifat terbatas. Nah, kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas dapat menyebabkan sebuah kelangkaan. Kelangkaan merupakan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Kemudian premium habis yang menyebabkan antrian panjang. Gas LPG yang habis menyebabkan antrian yang panjang. Kemudian penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Dan yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.